Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Archimedes, yaitu lebih tepatnya materi gaya apung. Sebelum kita lanjut, saya di sini punya satu soal, di mana soalnya itu boleh teman-teman lihat di PPT. Dua buah benda yang terbuat dari kayu dan besi dengan massa yang sama, namun volume yang berbeda diletakkan di dalam air. Maka yang akan terjadi pada kedua benda tersebut adalah jawaban pilihan A itu kayu dan besi tenggelam. Dan yang B, kayu mengapung dan besi tenggelam. Silakan teman-teman jawab. Saya berikan waktu. Baik, dari jawaban teman-teman itu sangat beragam ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Jadi di sini ada perbedaan pendapat nih antara teman-teman semuanya. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan ya. Untuk kalian yang menjawab A itu adalah teman-teman yang beranggapan bahwa karena kedua massa benda tersebut sama, otomatis posisinya di dalam air pasti sama dong. Begitu kan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menjawab B, kalian pasti beranggapan walaupun massa keduanya sama, tetapi kan volumenya nih berbeda nih. Jadi karena volumenya berbeda, jadi pasti posisinya akan berbeda di dalam air, karena itu akan mempengaruhi massa jenisnya misalnya. Jadi karena itu di sini saya merancang satu percobaan atau eksperimen sederhana yang kita akan lakukan bersama-sama, yaitu eksperimen tentang balok kayu dan balok besi yang memiliki massa sama, dan nanti akan kita masukkan ke dalam air. Apakah yang akan terjadi pada kedua balok tersebut? Untuk alat dan bahan, di sini benda satu itu balok kayu ya, balok kayu dengan volume 150 cm3 dan massanya 100 gram. Benda kedua itu balok besi, volumenya 50 cm, 50 cm3 dan massanya 100 gram. Selanjutnya ada wadah transparan berisi air, timbangan digital, penggaris dan alat ukur, serta kertas dan alat tulis. Oke. Selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama, teman-teman siapkan alat dan bahan yang sudah dituliskan tadi. Kemudian ditimbang benda 1 dan benda 2, yaitu sama ya, massanya 100 gram. Setelah itu ukur volume dari balok plastik yang dari balok kayu dan juga balok besi, yaitu dimana balok kayu sebesar 150 cm3 dan balok besi 50 cm3. Setelah diukur dan ditimbang massanya, kita masukkan kedua benda tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Wadahnya udah diisi air ya sebelumnya ya. Jadi setelah itu kita amati apa sih yang terjadi pada kedua benda tersebut. Catat hasilnya di tabel pengamatan. Nah, ini ada video tentang hasil eksperimen, yaitu hasil akhirnya ya, posisi kedua benda saat dimasukkan bersama-sama ke dalam air. Boleh kita tonton. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata posisi benda balok besi dan juga balok kayu di dalam air tidak sama ya, dimana balok besi tenggelam dan balok kayu mengapung. Hal ini terjadi dari sini teman-teman pasti jadi bertanya-tanya ya, kenapa kok beda, padahal kan massanya sama nih, kenapa posisinya kok beda ya di dalam air. Jadi teman-teman mungkin kebingungan ya, kenapa kok bisa gitu.
Oke, di sini ada tabel penguatannya juga ya, nanti silakan diisi. Dari pertanyaan teman-teman tadi, kenapa bisa ya balok besi tenggelam sedangkan balok kayu mengapung, padahal massa keduanya itu sama? Yang pertama, benda tidak hanya memiliki massa tetapi juga memiliki volume. Seperti yang tadi diketahui di awal ya, massanya sama tetapi volume dari kedua benda tersebut berbeda. Di sini massa bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah benda mengapung atau tenggelam. Volume juga penting. Massa kita dapat dengan menimbang benda di timbangan, sedangkan volume adalah ukuran dari panjang kali lebar kali tinggi benda tersebut. Selanjutnya, pada saat benda dimasukkan ke dalam air, maka akan ada gaya yang mengangkat benda tersebut. Gaya ini adalah gaya apung. Gaya apung atau gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Rumusnya itu gaya apung itu dinamakan Fa sama dengan massa jenisnya dikali gravitasi dikali dengan volume bendanya. Pada saat benda dimasukkan dalam air tadi, maka air akan memberikan gaya ke atas atau pada benda yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Gaya ini itulah yang tadi kita bilang dengan gaya apung. Kenapa tadi besi dan juga kayu bisa berbeda ya posisinya di air, teman-teman. Nah, jika gaya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan mengapung. Tetapi jika berat benda lebih besar dari gaya apung, benda akan tenggelam. Di sini kita akan bahas satu-satu. Untuk balok kayu, kenapa sih balok kayu ternyata terapung di atas air ya, teman-teman? Bisa dilihat di gambar. Kayu terapung di atas air karena volumenya lebih besar, yaitu tadi 150 cm3. Kayu terapung karena meskipun massanya sama dengan besi, volume kayu itu lebih besar, sehingga air yang didorong oleh kayu atau gaya apungnya juga akan lebih besar. Gaya apung yang besar ini cukup untuk menahan kayu di atas air sehingga dia tidak sampai tenggelam di dalam air. Sedangkan untuk balok besi, ini dapat dilihat gambarnya. Balok besi itu tenggelam di dalam air karena volumenya lebih kecil, yaitu tadi kita ketahui ya, volumenya itu 50 cm3. Besi ini meskipun sama volumenya massanya dengan kayu, tetapi volumenya lebih kecil sehingga air yang dipindahkan oleh besi lebih sedikit, sehingga gaya apung yang diberikan air tidak cukup untuk menahan besi sehingga besi menjadi tenggelam. Selanjutnya, selain itu massa jenis juga mempengaruhi, di mana massa jenis adalah ukuran seberapa padat atau seberapa berat suatu benda untuk ukuran tertentu atau volume. Rumusnya bisa dilihat di PPT ya, teman-teman. Untuk kayu, tadi kan kayu mengapung ya di atas air. Kenapa kayu mengapung? Karena kayu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Artinya kayu tadi lebih ringan dibandingkan jumlah air yang sama. Karena itu gaya apung yang diterima oleh kayu lebih besar. Makanya kayu jadi mengapung seperti itu. Selanjutnya, untuk besi, mengapa besi tenggelam? Karena besi memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Jadi besi lebih berat daripada jumlah air yang sama. Karena itu gaya apung yang akan diterima akan lebih kecil daripada kayu, sehingga balok besi ini menjadi tidak
tertahan oleh gaya apung kan, jadi dia tenggelam. Di sini ada tabel hasil pengamatan. Nah, yang tadi kan kita belum ketemu nih besar dari massa jenisnya berapa. Tapi di sini udah kita hitung, yaitu untuk massa jenis balok besi itu 2 kilogram per cm kubik, dan untuk massa jenis dari kayu itu 0,7 cm kubik. Ini kita dapat dari hasil pembagi tadi, dimana massa jenis kan massa dari benda dibagi dengan volume benda. Jadi tinggal teman-teman bagi saja. Ini pembagian sederhana seperti itu. Oke, jadi dapat disimpulkan kayu mengapung karena meskipun beratnya sama dengan besi, volumenya itu lebih besar dan lebih ringan, dimana massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Untuk besi, kenapa besi tenggelam? Besi tenggelam karena volumenya itu lebih kecil tapi lebih berat, sehingga massa jenisnya lebih besar. Adapun penerapan dari gaya apung ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan di proses pembuatan kapal laut ya teman-teman, seperti yang teman-teman biasa temukan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat lihat kapal laut itu kan pasti membawa beban yang sangat berat ya, tapi ternyata dia bisa loh mengapung di atas air. Kenapa sih seperti itu? Karena pada proses pembuatannya gaya apung ini pada proses pembuatan kapal dia menggunakan prinsip gaya apung dari Archimedes ini, dimana kapal laut bisa mengapung karena bentuknya yang lebar dan kosong di dalam. Nih yang seperti di gambar yang hitam-hitam ini ya, sehingga bisa memindahkan lebih banyak air. Air yang dipindahkan itu memberikan dorongan ke atas atau gaya apung yang menahan kapal agar tidak tenggelam. Ini sesuai dengan hukum Archimedes yang bilang kalau benda bisa mengapung selama air yang dipindahkan beratnya sama atau lebih besar dari benda tersebut. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat belajar lebih baik lagi. Terima kasih.